Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ucir Channel. Oke, ini sekarang saya mereaksi ya, membayangkan video yang kemarin ini terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Kiai Matu datang di Kabupaten Banyuwangi. Pertama itu katanya ditolak di RTH Maron katanya. Gitu loh. Saya tahu keadaan RTH Maron itu gimana. Saya tahu. Saya sangat jelas sekali Maron itu gimana. Begitu. Dan di sekitar Maron itu ada siapa saja saya tahu. Jadi saya ketika Kiai Mat di situ ditolak katanya gitu loh, saya hanya mesem saja dan ketawa. Dan ini alhamdulillah terjadi, mungkin ada pindah ya, ini ada pindah ke mana gitu loh, Banyuwangi mana gitu. Ini kayaknya di Ruangan, saya nggak tahu di mana. Tapi di waktu seminar ya, katakanlah seminar lah, di dalam inilah pengajian plus seminar gitu loh, tanya jawab gitu lah. Di sini ada seorang Mbok Nyai dari Banyuwangi gitu loh, mengutarakan isi hatinya mungkin ya, isi hatinya dan pengalamannya kemarin-kemarin tentang bagaimana tingkah laku habaib, oknum habaib gitu. Kita akan tunjukkan videonya dan kita akan lihat bersama-sama. Jamaah sholawat setiap tahun. Jamaah saya itu saya ajak ke Solo. Mungkin yang ikut jamaah saya pernah satu elep, pasti jamaah saya itu ke Solo. Itu setiap tahun. Itu mungkin 7 tahun yang lalu. Dan mungkin alhamdulillah, karena di Solo saya itu nyuncuk kuburannya. Karena ini macam apa Islam kok main cucuk-cucuk patokan teng Solo. Yang pernah ke Solo mungkin Ini testimoni ini ya. mungkin dengan itu alhamdulillah saya itu tersadar. Dan sampai sekarang senior saya anak buah saya lah, bahwa junior yang sekarang mungkin penolakan di Jakarta, termasuk dulu itu senior saya, junior saya. Alhamdulillah saya tersadar dengan itu. Karena mungkin orang-orang jangan itu, khususnya saya itu punya banyak pengalaman tentang kelakuan para, saya itu malas menyebut Habib, saya itu malas karena suka bahasanya Gus Dur. Katanya apa katanya Gus Dur? Organisasi bajingan kan niku. Wah lebih sering niku. Renangnya kan di Cangaan Yun Sewu. Di Cangaan mungkin ada anaknya warga Cangaan yang dinikah, setelah dinikah terus ditinggal. Mungkin kalau orang Cangaan mungkin tahu, tapi dia terus mateng-mateng kelihatan. Lanjut singkat. Oke. Apa? Oke. Mungkin satu pertanyaan. Tadi itu sudah Pertanyaan nggak ada ya, pertanyaan? ada pertanyaan satu dijawab. Apa ingin tanya, katanya Yai Imat itu dipecat, itu benar apa benar? Oh ya, cukup sama ada. Terakhir, cukup ya. Terus satu lagi, ngapunten, saya itu saya minta foto kalau boleh. Oh ya, minta foto ya. Selesai. Terakhir. Satu menit. Itu Pak, itu. Terima kasih. Nama saya Halim. Saya ingin menghimbau aja kepada Habib dan Muhibin, tolong dibaca buku ini. Bib, bacaan buku ini ya. Ya. Ini Muhibin. Saya tersadarkan ketika membaca buku ini. Saya mantan Muhibin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selesai ya. Terus terakhir. Baik, Kiai Man, sudah saya tulis semua Kiai. satu. Cukup. Baik. Oh, ya Bu. Kiai, kalau ini perempuan harus ada ini. bahaya saya ya. Singkat ya Bu ya. Ya. Nama Ibu? Maaf Sari Putri, saya ingin menanyakan sedikit Kiai Imat.
bagaimana dengan bacaan Rotibul Hadat gitu. Sedangkan kalau bacaan Rotibul Hadat itu kan bertawasul kepada keluarga dari Ba'alawi. Sedangkan yang kita tahu adalah Ba'alawi itu adalah nasabnya terputus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan kita kan? Ataukah kita bertawasul kepada kiai-kiai kita seperti kiai saya, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad, Kiai Haji Raden Fawaid, Ahmad Fawaid, dan Kiai Haji Imam Muhtadi Thohir An-Nawawi. Nah, bagaimana terkait hal ini kita yang sudah terlanjur jatuh cinta membaca Rotibul Hadat? Terima kasih. Cukup. Oh, bagi. Waduh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ya, biar Saya Mahmudah Hasan dari Kalibaru. Saya ingin bertanya kepada Kiai Iman, bagaimana kita menyikapi di masyarakat umumnya, dan saya pribadi sering kedatangan tamu yang mengaku-ngaku Dzurriyyah Rasul atau yang disebut habaib dan syarifah. Itu memaksa sekali, mintanya memaksa sekali. Bagaimana itu kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai. Satu. Ayo. Ya, satu. Sebentar, Kiai. Sabar, Kiai. Mana tadi, Kiai? Pak Mudor, Kiai Haji Mudor Atim, Kiai. Apakah pemberontak itu dari kalangan Habib? Memberontak terhadap penjajah agar Indonesia merdeka tidak pernah ada dari golongan Habib Alwi. Ya. Dua, Kiai. Ini apa tulisannya tadi ini ya? Saya hafal. Ya. Tadi siapakah atau siapkah Kiai Imad bertanggung jawab di hari kiamat? Ya. Saya bertanggung jawab di hari kiamat bahwa sesungguhnya Habib Alwi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Bisa nggak Kiai memberikan jawaban terhadap buku yang sudah ditulis tentang bahwa diakui oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Saya akan penuhi permintaan Habib Iqbal untuk membuat jawaban terhadap buku Hanif Alatas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam waktu. Kiai, yang keempat, Kiai, apa perbedaannya Ahlul Bait, Itra, Dzurriyyah, Qurba sama Alu? Ahlul Bait sebagaimana diriwayatkan oleh Ibni Abi Salamah di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya Ummu Salamah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian menutupi dengan selendangnya. Sayyidina Ali ada di belakangnya. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma anhumur risa wa tahhirhum tathira. Maka dari situ, dari hadis yang sahih itu, kita mengetahui Ahlul Bait itu adalah satu Nabi Muhammad, dua Sayyidina Ali, tiga Fatimah, empat Hasan, dan lima Husain. Sedangkan alu itu adalah pengikut. Kama qala ta'ala wa aghraqna ala fir'auna wa hum tanzurun. Engkau melihat pengikut-pengikut Fir'aun, kami tenggelamkan, kalian melihat. Itu alu, itu pengikutnya Rasulullah. Wa yadkhulu fi makna ali baitin nabi kullu taqiyyin minal mu'minin. Setiap orang bertakwa dari umat Islam masuk dalam kategori alu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam atau alihi sallallahu alaihi wasallam, kama qala al-Imam An-Nawawi fi kutubihi. Yang selanjutnya kurba itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Makna kurba di sini adalah kekerabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Artinya, wahai orang Quraisy, jangan engkau sakiti aku ketika aku mendakwahkan Islam kepadamu, karena aku kurba.
sahabat atau kerabat-kerabat dekat darimu. Itu makna pertama. Makna kedua, kurba adalah kurbatun ilallahi subhanahu wa ta'ala. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kamu upah di dalam dakwah ini illal mawaddata fil kurba, kecuali engkau mencintai kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ketiga dari kurba adalah kerabat-kerabat Nabi, ahli bait Nabi yang ada pada masa Nabi, yaitu Ali, Nabi Muhammad, Hasan, Husain, dan Fatimah. Duriyah itu adalah keturunannya. Sampai yaumil qiyamah duriyah Nabi akan senantiasa ada, wa yakhruju minhumul mahdiyyu, dan akan keluar dari keturunan Nabi Imam Mahdi. Maka penting bagi kita untuk menjaga keturunan Nabi yang asli, jangan sampai dimasuki oleh yang palsu, karena nanti kalau ada keturunan Nabi palsu akan keluar darinya Imam Mahdi palsu. Itrah itu keturunan Nabi dari laki-laki ke laki-laki, tetapi yang menjadi ulama, itu itrah. Baik. Keturunan Aidit. Apakah Aidit itu Balawi? Ya, menurut pengakuan Ilham, anak Aidit, bahwa Aidit adalah Balawi. Tapi Muso saya belum meneliti. Kata putus lebih baik tidak dipakai. Saya setuju, karena sebenarnya tidak pernah nyambung kenapa putus gitu. Iya. Iya. Berarti betul ya ya? Betul itu. Kiai Imaduddin Terkoreksi oleh orang Karim. Ada lagi? Udah ya? Cukup ini Kiai. Nah, yang terakhir Kiai. Bacaan Ratibul Haddad. Karena yang lain tadi itu testimoni. Bacaan Ratibul Haddad dan itu silsilah hadarah kepada Balawi itu lebih baik mulai sekarang kita membaca Istighosah Nahdlatul Ulama, dan yang dihadarati adalah satu Mbah Harun Banyuwangi, Mbah Imam Muhtadi, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Sayyidina As'ad Samsul Arifin, Sayyidina Waliullah Abdurrahman Gusdur, Syekh Hashim Ash'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, dan yang lain-lain. Selesai. Terima kasih. Permintaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Itu Yai. Bunyai Mahmuda namanya. Apa? Bagaimana cara? Oh, Nyai Mahmuda sering didawir oleh Habib. Ya. Kenapa dikasih? Kan cucu Nabi ya. Sekarang sudah tahu bahwa tidak boleh orang-orang mengaku keturunan Nabi dengan tujuan untuk memeras umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau maksa? Laporin sama polisi, laporkan ke polsek. Kalau ada oknum Balawi minta uang memaksa pada kiai, laporkan. Kalau polisinya tidak menangkap, polisinya mukibin. Oke ya, barusan sepenggal video yang saya tayangkan ini berada di Kabupaten Banyuwangi, tanya jawab tentang beberapa mungkin unek-unek yang ada di sana yang yang saya soroti, yang saya garis bawahi tentang Bu Nyai tadi yang berbicara tentang adanya oknum habaib atau syarifah juga yang sering datang ke rumah beliau. Ya, ternyata beliau adalah seorang Bu Nyai yang katanya di Kalibaru, Banyuwangi ya, itu sering memaksa, meminta-minta seperti itu, dan beliau meminta tanggapan dari Kiai Mat tentang bagaimana caranya supaya tidak dimintai lagi oleh para oknum-oknum yang mengatasnamakan
cucunya Kanjeng Nabi untuk meminta uang seperti itu. Ya, dan beberapa tanggapan dan beberapa jawaban dan pertanyaan tadi, ya menurut saya keren lah gitu loh. Di situ secara kondusif. Jadi ada kata-kata, ada Habib juga di sana. Mungkin di sana itu ada Habib juga yang datang ya, dari kalangan Mbak Alwi juga yang datang di sana gitu loh, untuk tanya jawab dengan Kiai Mat gitu di sana. Itu kenapa harus ditolak kemarin gitu loh? Orang di sana aja kondusif itu, tidak ada apa-apa. Semua datang dengan bahagia gitu loh. Dan kalau ada undang-undang ya dipertanyakan kepada Kiai Mat, dan Kiai Mat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.